Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saya menerima surat yang isinya pertanyaan-pertanyaan dari Masjid Taman Puri Bintaro dan saya akan jawab biar cepat dengan rekaman video ini saja. Di halaman 2 ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 yang besar ya. Pertama tentang zakat mal, itu ada 9 pertanyaan. Lalu tentang dana yatim ada 2 pertanyaan, dan yang ketiga tentang wakaf ada 4 pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dulu. Apakah bagian dari zakat mal yang diperbolehkan untuk operasional masjid maksimal 1/8 yang diambil dari asnaf amil? Dengan tidak adanya asnaf budak, apakah boleh porsi amil menjadi 1/7? Ya, ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi pertanyaannya adalah bagian dari zakat mal diperbolehkan untuk operasional masjid. Begini, kalau alokasi untuk zakat kan memang sudah ketentuannya baku, yaitu 8 asnaf, dan secara teknis di dalam Al-Quran tidak pernah ada pengurus masjid, operasional masjid dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa operasional masjid itu di masa Nabi tidak pernah diambilkan dari zakat, mau zakat mal, mau zakat fitrah, enggak. Karena masjid itu istilahnya tidak pernah disebut-sebut berbiaya. Ya, karena masjid itu diselenggarakan oleh negara dimanapun di dunia ini, kecuali kita di Indonesia. Masjidnya itu dari masyarakat, dari sumbangan dan sebagainya. Cuma memang problematikanya adalah ini buah si malakama ya. Karena orang nyumbang ke masjid yang lewat infak, apa kotak amal itu kan nggak terlalu besar gitu ya. Sementara masjidnya mengadakan itu penerimaan zakat gitu. Dan kalau dari penerimaan zakat itu gede banget. Sehingga akhirnya pengurus masjid yang kadang-kadang dia overlap dengan pengurus zakat itu, akhirnya berpikir begini, boleh nggak ya dana zakat ini untuk ngelola masjid? Ya, kalau ditanya boleh nggak, kan sebenarnya aslinya tidak boleh. Aslinya ya, karena tidak ada zakat itu untuk mengelola masjid. Nah, cuman kan pertanyaannya adalah diambil dari asnafnya Amil. Nah, asnafnya Amil gitu ya, boleh nggak gitu. Terus pengennya begini, 1/8 kayaknya kecil banget kalau buat mengelola masjid gitu. Jadi gimana caranya biar ngambil asnafnya yang lain, toh kan budak itu nggak ada. Nah, kalau budak nggak ada, boleh nggak jatahnya budak diambil buat Amil gitu ya. Ini kita bedah satu-satu dulu nih. Pertanyaannya adalah gini dulu, masalah asnaf yang lain tidak ada, ya kan? Nah, itu boleh nggak asnaf yang lain tidak ada lalu dioper ke yang lain gitu. Begini, umumnya para ulama mengatakan asnaf yang lain itu tidak ada 2 nih. Pertama, berarti dia gugur. Gugur itu berarti tidak diadakan, tidak dipersiapkan, tidak disediakan dananya untuk asnaf yang sudah gugur itu. Berarti hilanglah gitu kan. Jadi yang harusnya 8 mungkin tinggal 7, tinggal 6, tinggal 4 ya kan begitu ya. Nah, terus tapi ada juga yang mengatakan enggak, 8 ya 8, apapun itu ya harus dibuatkan disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau budak mungkin jadi apa begitu. Itu sebenarnya khilafiyah itu masalah tentang apakah 8-nya bubar jadi tinggal 7, tinggal 6, tinggal 4 begitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan amil. Bolehkah amil lalu dapat jadi lebih besar gitu ya dari zakatnya, dari jatahnya yang 1/8 itu sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang amil ya, sebenarnya amil itu orang yang berhak menerima zakat dalam arti untuk dia, untuk si amilnya gitu ya. Bukan untuk misalnya membiayai katakanlah sebuah manajemen, sebuah kantor gitu ya. Ini kita ngelihat di masa Nabi bahwa wal amilina 'alaiha itu adalah mustahik ya, dia adalah petugas yang diangkat oleh Nabi, di mana dia dapat dalam tanda petik gaji itu ya di situ itu. Ya, gajinya si amil begitu istilahnya. Jadi untuk take home pay-nya dia sebenarnya bukan untuk membiayainya gitu kan.
Nah, ini kan saya masih ngomongin bicara tentang zakat yang genuine, yang asli, zaman Rasulullah tuh kayak gitu. Nah, kan masalahnya begini, problemnya adalah kita kemudian melakukan begitu banyak rekayasa terhadap zakat itu. Bahkan ketika memungutnya pun kita sudah banyak melakukan hal-hal yang di luar dari garis yang aslinya, ya kan? Ada sekarang zakat profesi lah, ada zakat perusahaan lah, ada zakat-zakat dan sebagainya begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau untuk memungut zakat saja kita sudah banyak melakukan rekayasa, bagaimana dengan distribusinya? Boleh nggak melakukan rekayasa? Nah, ini dia. Ini yang jadi pertanyaan ya. Begini, harusnya kalau memang berani mengambil, resiko bikin zakat-zakat baru yang tidak ada di teksnya dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab-kitab fikih, ya seharusnya berani juga ngambil resiko untuk mendistribusikan ke yang hasil rekayasa juga, gitu ya. Sebenarnya kalau saya secara pribadi, seandainya mengelola, saya pribadi bukan nggak setuju. Jadi, silahkan aja ngambil dari mana-mana dalam arti itu adalah dari potong gaji atau dari, keuntungan perusahaan atau apa, itu tetap sama gitu ya. Cuman saya akan mengatakan bahwa sebaiknya kita nggak usah kasih nama zakat aja, ya kan. Sehingga kita nggak melanggar, ketentuan. Karena kalau kita bilang zakat, ya kita jadi kerepotan. Waktu ngambilnya saja sudah di luar garis batas area. Nah, waktu mengeluarkannya pun kita juga jadi keluar batas area sehingga muncullah pertanyaan ini boleh apa enggak. Ya kalau apa adanya, saya akan mengatakan tidak boleh. Ngambil dari luar batas zakat enggak boleh dan mengeluarkannya di luar dari batas zakat juga enggak boleh. Nah, tapi kan itu bukan solusi kan. Nah, solusinya adalah ya ganti aja namanya jangan zakat. Infak kayak sedekah apa dan sebagainya. Bahkan Al-Quran saja itu tidak menyebut itu sebagai zakat loh. Ketika menyebutkan 8 asnaf, Al-Quran tuh pakai istilah yang bukan zakat. Pakai istilah sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Itu nggak pakai kata zakat loh. Pakai kata sedekah. Nah, jadi kalau mau aman ya, ganti aja namanya jangan zakat. Ganti aja sedekah dan itu aman. Gitu, itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi intinya ya kalau mau ambil punya porsi lebih banyak silakan-silakan aja dan kalau memang itu di luar zakat ya 100% buat amil juga nggak apa-apa. 100% buat masjid juga nggak apa-apa kan, atur aja toh bukan zakat ini. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Sebenarnya jawaban saya ini udah bisa mewakili semua pertanyaan sih ya. Yang kedua mungkin bisa ditampilkan apakah porsi masing-masing asnaf misalnya harus seperempat boleh dialihkan ke asnaf lain yang lebih prioritas. Ya gini, memang kalau dalam hal ini ya secara klasik mazhab Asy-Syafi'i itu mengatakan 8 asnaf itu semua harus rata. Tidak boleh ada yang kosong. Jadi gimana caranya biar ke-8-8-nya itu harus dapat. Gitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, di luar mazhab Syafi'i kayaknya memang mereka lebih apa istilahnya? Lebih fleksibel gitu ya. Artinya tidak harus 8-8 ya kalau ada ya dikasih kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sehingga nanti pertanyaan nomor 2 ini kalau dijawabnya pakai versi Syafi'i nggak bisa gitu. Karena harus 8 dan tidak boleh ada pengalihan-pengalihan karena Allah menyebutkannya 8 ya 8 ya udah kayak gitu nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau pakai ijtihadnya para ulama di kalangan Hanafi nampaknya mereka lebih fleksibel. Itu pertanyaan yang kedua ya. Kemudian sekarang masuk pada pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga, jika salah satu asnaf tidak ada di daerah pembagian zakat, apakah boleh dialihkan ke pihak luar daerah lingkungan masjid setempat? Ya, sebenarnya itu hak prerogatif dari amil zakat ya. Urusan distribusi itu hak prerogatif dia. Ya, katakanlah seperti yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sudah tidak lagi mustahik di dalam Damaskus, di dalam kota Damaskus ya mereka pindah keluar gitu ya karena yang di dalamnya itu sudah sudah nggak ada lagi yang mustahik ya keluar gitu ya. Nah ini kalau pertanyaan ketiga sebagian yang dekat-dekat masjid masih ada tapi asnaf yang lain nggak ada ya keluar gitu.
Nah, itu berarti kita mempertahankan pendapatnya mazhab Syafi'i yang harus 8 asnaf, kalaupun udah nggak ada, ya cari di mana gitu ya, yang walaupun agak jauh. Kemudian yang nomor 4, apakah zakat mal yang diterima dalam bentuk uang diperbolehkan untuk disalurkan kepada asnaf fakir miskin dalam bentuk lain, misalnya program distribusi sembako. Program distribusi sembako, bakti sosial, pengobatan dan khitanan massal, beasiswa, modal usaha, dan perbaikan rumah. Nah, ya emang ini masalah yang selalu jadi bahan perdebatan ya. Ya, karena begini, zakat itu kan sifatnya diserahkan. Ya, diserahkan tuh berarti tidak dikelola. Ah, gitu. Maksudnya gini, di masa Rasulullah yang namanya Baitul Mal khususnya untuk zakat itu memang serah terima gitu aja. Tidak ada istilah mengelola gitu. Aslinya ya. Kalaupun ada, maka itu di bidang yang lain, bukan di bidang zakat. Misalnya kayak mengelola dana wakaf. Nah, itu ada ya. Jadi yang karakternya pakai di apa ya, pakai diolah-olah, dikelola dan sebagainya, itu sebenarnya wakaf. Kalau zakat itu tidak. Kalau di masa Rasulullah ya, zakat ya sudah diberikan, udah terserah dia mau apain, nggak ada istilah kelola-kelola karena zakat itu ya itu haknya dia udah kasih gitu, selesai gitu aja sebenarnya. Adapun yang pakai dikelola itu sebenarnya adalah wakaf atau ada lagi satu lagi misalnya ghanimah, ya kan? Perang Nabi melawan orang-orang Yahudi Khaybar, itu kan Khaybar ditaklukkan. Lalu kebun-kebun kurma mereka itu kan jadi ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itulah yang kemudian akhirnya dikelola jadi kayak apa badan usaha gitu ya. Yang mengelola itu tetap orang-orang Yahudi karena mereka lah petani kurma yang aslinya. Kalau bukan mereka nggak ada yang bisa nanam dan dengan benar dan kemudian nggak ada hasilnya lah begitu. Jadi sementara Nabi dan para sahabat itu adalah orang Mekah, mereka tidak pandai bercocok tanam apalagi kurma begitu kan, harus turun temurun lah gitu. Skillnya itu harus turun temurun. Nah, jadi secara kepemilikan kurmanya itu sudah bukan milik Yahudi lagi, sudah milik umat Islam. Tapi untuk mengelolanya tetap harus ya Yahudi itu yang bisa gitu. Makanya di situ ada kayak semacam apa bagi hasil atau gimana dikelola gitu kan. Tidak dipegang langsung oleh para sahabat itu karena bubar itu kebun kurmanya berantakan kalau begitu caranya. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh bukan di zakat gitu sebenarnya. Nah, yang jadi masalah kan sekarang kita gini, karena kita ngambil dana dari umat itu dalam bentuk rupiah dan banyak. Lalu kalau kita kasih-kasih gitu aja, waduh sayang-sayang, ntar sama dia foya-foya, ntar sama dia dipakai buat pasang togel dan sebagainya. Wah, gimana ya? Nah, muncullah pemikiran, gimana kalau pendistribusiannya itu dalam bentuk misalnya bagi-bagi sembako gitu, bakti sosial, pengobatan, khitanan massal, beasiswa, modal usaha, perbaikan rumah. Jadi kayak mereka nggak terima mentahnya, tapi terima matangnya. Dengan alasan kalau dikasih mentahnya ntar dipakai buat yang enggak gitu ya. Dipakai yang enggak. Ya balik lagi. Jadi sebenarnya sih aslinya itu harusnya diserahkan mentahnya gitu. Diserahkan nih gitu kan. Terserah dia mau kelola apa karena itu haknya mereka. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub tuh dikasih begitu aja. Dengan asumsi. Nah, gini kan dengan asumsi. Kalau di masa Nabi orang tuh dapat harta zakat dari Nabi misalnya dikasih kambing, dikasih apa, ya emang dia bisa ngelola sih. Karena itu sesuatu yang semua orang bisa mengelolanya lah ya dengan mudah di masa itu gitu. Nah, kalau zaman sekarang orang dikasih duit jutaan begitu masuk ke rekening, ya penempatannya bisa buat macam-macam gitu ya. Jadi saya sih bisa menerima nih alasan kenapa harus diberikan dalam bentuk apa namanya kegiatan ya. Walaupun, nah ini dia nih masalahnya. Ini kan uang mereka, ya kan, uang mereka. Ya katakanlah kalau dikelola jadi semacam usaha lalu mereka dapat, itu mungkin masuk akal ya. Tapi masalahnya begini, kalau pembagiannya atau alokasinya dibikinkan sebuah event, nah event ya, sebuah acara kan berarti, acara itu kan butuh anggaran.
ngambilnya dari uangnya mereka. Ini yang jadi masalah ya kan. Eee eee, Bikin event tuh kan nggak murah, ya kan kita harus undang apa, ya ada konsumsi lah, ada apa, kebutuhan sewa ini, bayar itu dan sebagainya kan gitu. Nah, itu kan berarti uangnya mereka tapi kita yang kelola gitu kan. Ya seandainya merekanya rela boleh, kan masalahnya mereka rela nggak gitu. Ini kan haknya mereka gitu kan, lalu kita kelola. Nah ini yang jadi masalah nih, ini penyakit kita nih masalahnya. Kayak gini, dana dari pemerintah kepada, masyarakat misalnya BLT, bantuan langsung tunai. Kenapa harus ada kata-kata langsung dan ada kata tunai? Ya karena mentalitas kita itu rata-rata kalau dana gede itu kayaknya pengen kita kelola gitu. Biar yang menjadi apa namanya, penerima yang aslinya dapatnya tinggal setetes-setetes saja gitu. Jadi kita buat mengelola apa, organisasi kita atau institusi kita, itu kan problem terbesarnya di situ sebenarnya kan. Nah, apakah kira-kira lembaga amil zakat tuh akan meniru juga gaya-gaya instansi-instansi pemerintah yang dananya dari atas tuh segelondong, terus sampainya ke rakyat tuh tinggal setetes demi setetes gitu. Artinya apakah mau melakukan hal yang sama gitu. Ya tentu ada madorotnya, ada manfaatnya gitu. Kalau kita mungkin berpikirnya daripada dia pakai yang enggak, mendingan kita aja yang kelola. Jadi dia tinggal dapat ya tampias-tampiasnya lah gitu kan. Tapi dananya kita yang kelola secara 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 bebas gitu kan. Nah itu yang ya kalau menurut saya itu dilema. Maksud saya gini, sebenarnya sih ya, pemerintah tuh ketika bikin BLT gitu ya, itu kan memang realistis banget gitu ya. Nah artinya dananya itu memang sampai kepada mereka dan kemudian penggunaannya kan diawasi gitu ya. Nah kita tuh belum punya sistem kayak gitu. Cuman ada satu yang menarik misalnya kayak beasiswa, ini cakep nih ya kan. Beasiswa dalam arti itu kan memang kebutuhan penting lah ya, orang mau sekolah, mau kuliah, apa segala macam itu real gitu ya. Kemudian kayak eh pengobatan kalau menurut saya real juga. Cuma nah ini dia masalahnya, kalau kayak khitanan massal gitu-gitu tuh kalau menurut saya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu urgen gitu lah istilahnya. Khitan itu kan ya orang di khitan berapa duit sih gitu kan, tapi kan yang rame kan seremoninya akhirnya gitu, berseremoni-seremoni, hadiah apa segala macam gitu. Maksud saya mungkin begini, dialokasikannya misalnya gini, kalau kayak kesehatan ya, kalau orang sakit masuk rumah sakit gratis gitu loh. Kayak apa, asuransi kesehatan kayak BPJS itu real gitu loh. Bukan sebuah acara misalnya kayak konsul apa ya, acara di tengah masyarakat gitu lalu ada apa sih istilahnya kalau pengobatan massal tuh kayak datang ke dokternya gitu dikasih obat-obat yang ya pokoknya apa ya, pengobatan gratis gitu ya. Bukan bukan menjelekkan, tapi maksud saya gini, orang kan butuh juga kualitas gitu. Kalau dia sakit, dia ke rumah sakit, dia minimal ke puskesmas, kemana-kemana. Ada BPJS kan. Nah, ya itu aja arahkannya ke sana yang lebih real gitu loh. Karena kan kalau acara pengobatan massal emang bisa setiap waktu kan orang nggak bisa dijadwalin mau sakit kapan, ya kan? Sudah ada rumah sakit, sudah ada puskesmas, sudah ada tempat-tempat kesehatan. Nah, kalau dia sakit, dia tinggal berobat, ntar kita yang bayar gitu aja. Ya kan? Nah itu kan BPJS kan modelnya kayak gitu. Itu sebenarnya bagus ya kan. Termasuk juga, nah saya nggak tahu kalau perbaikan rumah nih agak tentatif ya. Apalagi modal usaha. Saya nggak terlalu punya pengalaman, nggak punya pengalaman yang membahagiakan kalau bicara tentang modal usaha karena pertama problem kemiskinan masyarakat tuh bukan dengan dikasih modal kalau menurut saya ya. Nggak dikasih modal, karena mereka memang bukan pengusaha. Mereka tidak punya mentalitas untuk apa ya, berdagang apa gitu tuh nggak punya. Jadi kalau kita gelontorin dana ya insya Allah nggak akan balik lah dananya itu. Cuman akan muter-muter aja nggak jelas gitu. Kalau menurut saya ya, bukan modal usaha gitu. Saya nggak pernah melihat ada sebuah proyek itu bagi-bagiin modal usaha dan kemudian usahanya pada berjalan itu kayaknya enggak lah. Gitu. Apa orang gini, kalau emang dia bisa berusaha, ya kan,
dengan skillnya, dengan kemampuan dan sebagainya, maka yang mau minjemin pasti banyak otomatis gitu. Sementara kalau orang yang nggak punya kemampuan sama sekali, yang pasti yang minjemin kan nggak ada. Nah kalau kemudian dikasih dari dana zakat, ya itu cuma sia-sia aja sih akhirnya. Akhirnya jadi jatuhnya jadi bantuan sosial yang tidak ada hasilnya juga gitu. Nah itu yang nomor 4 ya. Sekarang yang nomor 5. Apakah diperbolehkan menggunakan zakat mal untuk memberikan insentif petugas yang membantu proses distribusi zakat? Ataukah ini termasuk dalam porsi amil? Ya kalau saya sih mengatakan itu amil, ya kan? Porsi amil lah gitu. Ya amil kan bisa yang profesional yang digaji tiap bulan, tapi juga ada yang tenaga-tenaga yang sifatnya honorer atau yang sifatnya apa sih buruh lepas dan sebagainya itu kan amil kan. Biar proses itu berjalan dengan benar ya kan harus ada amilnya. Nah kalau yang beneran amil dalam arti digaji bulanan ya dia kan punya konsekuensi apa? Dia ngantor ya kan, dia harusnya dia kerja di mana jadi enggak, lalu dia ngantor ya wajiblah dia dibayar gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang wah kita butuh banyak nih distribusi kemana-mana, kita butuh tenaga. Ya butuh tenaga kalau menurut saya ya itu amil. Amil dalam kan gini kayak ibaratnya kayak petugas negara itu kan ada yang pegawai, ada yang honorer, ada apa kan semua itu adalah biaya kan untuk tenaga gitu. Masuknya amil lah kalau menurut saya. Tapi gini ya, ini apa yang saya jawab ini adalah opini saya. Nanti tolong ya mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Namanya juga opini kan. Oke, nomor 6. Apakah lembaga mu'alaf boleh menerima sebagai asnaf mu'alaf atau langsung ke mu'alaf yang bersangkutan? Ya balik lagi ya, kalau real story-nya di masa Nabi yang namanya mu'alaf itu kan tidak ada lembaganya. Ya kan? Nah saya juga malah bingung, lembaga mu'alaf itu ngapain ya dia? Lembaga mu'alaf itu ngapain gitu? Maksud saya sebuah lembaga ngurusin para mu'alaf gitu maksudnya tuh gimana gitu ya. Ya intinya sih saya ingin mengatakan bahwa yang berhak tuh mu'alafnya. Lembaganya mah nggak berhak sebenarnya gitu kan. Nah cuman kan balik lagi mentalitas kita, daripada jatuh ke mu'alaf lalu terserah dia, mendingan kita ambil aja dulu lalu kita kelola lalu ntar mu'alafnya yang kita jadikan sebagai katakanlah member apa, lalu kita bikin kegiatan-kegiatan yang pakai nama atas nama mu'alaf gitu kan. Ya balik lagi sih itu semua. Boleh nggak ya jalur distribusi itu dipotong di tengah lalu diambil lalu dikelola gitu kan. Seolah-olah kita yang malah jadi penguasa atau yang memilikinya, sementara orang yang berhaknya malah nggak dapat apa-apa gitu. Itu kalau yatim sih kayaknya nyambung sih. Kalau yatim ya, misalnya kita kan anak yatim kan memang harus dikelola, ya kan. Yatim dalam arti yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Berarti kan dia harus ada kayak semacam kayak panti asuhan dan sebagainya gitu kan ya. Ada asrama atau apa ya kan nggak mungkin mereka yang ngurus diri sendiri gitu. Tapi kalau kayak mu'alaf itu biasanya kan bukan anak kecil ya, mu'alaf itu kan orang udah gede gitu kan. Terus kalaupun dia dikasih dana apa segala macam ya di masa Rasulullah para mu'alaf memang dikasih sih. Itu sebagai hadiah sih sebenarnya buat mereka. Nah mungkin kalau zaman sekarang ya, pikiran saya aja. Problematika mu'alaf itu yang paling dasar adalah mereka tidak mendapatkan pendidikan yang mencukupi. Sebagai orang yang sudah ketinggalan sekian tahun dalam belajar agama. Jadi kalaupun ada lembaga yang ngurusin mu'alaf gitu ya, maksud saya adalah itu harusnya sebuah, dalam tanda petik sebuah pusat pembelajaran. Ya, jadi ada mata kuliahnya, ada silabusnya, ada ya suasana belajar gitu kan. Nah, itu kan dibutuhkan sangat-sangat urgen gitu buat para mu'alaf kalau menurut saya ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi istilah kata mu'alaf dikasih dana, nih dananya, tapi kamu wajib kuliah di sini ya. Nah gitu. Ini beasiswa kamu belajar agama, bukan beasiswa sekolah di tempat lain, bukan. Jadi Anda mu'alaf, Anda ketinggalan belajar agama tuh sekian lama. Nah yang kami inginkan adalah Anda ngejar ketertinggalan itu berarti harus ada kelas intensif. Nah untuk bikin kelas intensif itu ya harus bayar. Nah Anda masuk ke sini kami bayarin gitu.
Jadi semacam beasiswa untuk kelas intensifnya para mu'alaf untuk belajar agama. Ya harus ada ujiannya, ada rapotnya, ada NEM, apa ada IPK-nya dan sebagainya gitu loh, harus terstruktur gitu kan, biar lembaga ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul, ngaji-ngaji, silaturahmi, enggak, tapi ini sesuatu yang harus kayak ada target-target keilmuan yang harus didapat gitu. Jadi dalam pikiran saya yang nama mu'alaf itu dikelola kayak kita punya tokoh misalnya kayak siapa namanya mu'alaf yang jadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi Islam, Dr. Syafi'i Antonio. Nah kayak gitu tuh kira-kira, ya kan? Dia SMA gitu, masuk Islam, terus dia ke pesantren, kemudian dia kuliah apa dan sebagainya, lalu dia jadi ulama gitu loh. Nah maksud saya, gimana para mu'alaf ini jadi orang yang ilmu agamanya itu nggak berbet-berbet gitu. Nah kan harus ada lembaganya, lembaga pendidikan, gitu. Itu kalau dalam pandangan saya yang namanya lembaga mu'alaf tuh harus kayak gitu, ya kan? Nah cuman gimana dikelolanya, ya tadi, buat mu'alaf itu sebenarnya kalau menurut saya ya, dananya masuk dulu ke mu'alaf, dan mu'alafnya suruh bayar, gitu. Suruh bayar ke lembaga pendidikannya. Kemudian tadi nomor 6 sudah, nomor 7 ya. Apakah anak yatim non duafa diperbolehkan menerima dana zakat mal tersebut? Ya enggak lah, kan gini. Kita nih ya, kita orang Indonesia terlanjur menganggap yatim itu otomatis miskin. Padahal kalau di dalam Al-Quran, justru yang paling banyak dibicarakan adalah yatim itu kaya raya. Ya, yatim kaya raya. Ya karena bapaknya kaya, kemudian bapaknya meninggal, lalu kan anaknya anak yatim, ya kan gitu. Nah jadi justru kalau di surat An-Nisa dan sebagainya bicara tentang yatim itu bukan yatim miskin, tapi yatim kaya gitu ya. Nah di Indonesia rata-rata kalau kita bilang anak yatim pasti miskin gitu. Ini sebentar lagi kan kita mau Ramadan nih. Biasanya kantor-kantor, lembaga-lembaga tuh kalau bikin acara buka puasa itu ngundang anak yatim gitu kan. Saya bilang anak yatim ngapain diundang gitu. Ya mau kita santuni. Loh anak yatim tuh gak butuh santunan, anak yatim tuh kaya gitu. Ya cuman kalau di masa Nabi lah ya gitu. Nah kalau di kita tuh identik dia miskin. Nah gitu kan. Ya sudah kalau memang identik dengan miskin, kita kasih dia dana ya kan, bukan sebagai yatimnya, sebagai miskinnya. Ya kan bukan karena keyatimannya. Sebab anak yatim tuh gak butuh disantuni, karena yatim bisa jadi dia kaya raya, bapaknya miliuner, warisannya seabrek-abrek, buat apa kita santuni kan gitu ya. Jadi dibalikin lagi aja. Cuman kan pertanyaan gini, anak yatim non duafa, berarti anak yatim yang kaya dong berarti. Ya kalau itu mah nggak bisa terima dana zakat dong. Oke ya. Baik, kita pindah ke yang nomor 8. Apakah distribusi zakat mal mempunyai batas waktu? Enggak lah, enggak. Zakat mal kan gini. Maksudnya batas waktu gimana? Zakat mal nih, gini ya. Saya ingin membagi dulu. Zakat itu ada dua, mal dan fitrah gitu ya. Kalau fitrah ya, zakat fitrah itu, zakat lebaran lah bahasa kitanya yang benernya itu memang kita sebagai yang berkewajiban itu ada timingnya, yaitu harus dibayarkan sebelum matahari terbenam di hari raya Idul Fitr. Afdolnya masih sebelum sholat id, tapi masih bisa sampai maghrib gitu, kitanya gitu. Nah, sedangkan kalau zakat mal, kan dia yang dari awal nggak ada waktunya. Maksudnya waktu itu tidak ada kayak zakat fitrah yang harus maghrib gitu, jam sekian hari tanggal berapa gitu kan, enggak. Tapi ada jatuh tempo kan gitu, ada jatuh tempo. Artinya kalau misalnya orang panen padi apa segala macam itu kan wa atu haqqahu yauma hasadihi, pada hari panen ya dia keluarkanlah zakatnya begitu kan. Jadi pada saat sudah jatuh haulnya dan nisabnya dan sebagainya itu, jadi itu bisa berlangsung selama setahun penuh gitu kan. Nah kan ditampung nih oleh panitia, ya masa kemudian panitia dibilang ini harus apa ada batas waktunya. Iya, ya bukan masalah batas waktu sih, tapi begini sebenarnya. Sebuah lembaga sosial, entah zakat, entah sedekah apa dan sebagainya, kalau menurut saya pribadi sih, opini saya ya, itu yang balance apa namanya budgetnya tuh nol, apa cash flow-nya nol, itu paling bagus gitu. Paling bagus maksudnya jadi nggak lama-lama dia nampung, dia terima dia sebar, dia terima dia sebar, dia terima dia sebar gitu. Nah tapi kan itu kebalik dengan mainstream ya kan,
mainstream di negeri kita yang namanya lembaga amil zakat itu dibubarin kalau nggak punya duit banyak. Gitu. Ya kan, pendapatannya harus minimal sekian miliar gitu kan. Dan ditahan aja sama dia. Tidak dibagi-bagiin, dia bingung bagiinnya gimana gitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang paling bagus tuh nggak gitu. Yang paling bagus adalah cash flow-nya berapa sekarang? Nol. Artinya tugas sudah dikerjakan semua. Dia ambil dari masyarakat dananya dan langsung dia distribusikan. Semakin tidak banyak numpuk di Baitul Mal, semakin berprestasi dong lembaga itu harusnya kan. Karena kan dia penyalur. Yang namanya penyalur masa nyetok? Ya enggak dong, gitu harusnya. Tapi tuh saya bilang tadi, anti mainstream. Di mana-mana orang kalau punya lembaga amil zakat, dia akan membanggakan bahwa dana yang ada di kas kami itu sekian miliar, sekian miliar. Ya kalau saya sih menganggap ya Anda wan prestasi itu kalau punya banyak sekian miliar. Kenapa? Berarti Anda nggak berfungsi sebagai penyalur. Anda malah apa namanya? Malah sebagai apa istilahnya ya tukang apa namanya? Tukang menjegal harta orang gitu kan. Harusnya gitu kan. Jadi ya bukan mempunyai batas waktu sih, tapi semakin cepat dananya sampai kepada umat ya semakin bagus karena tujuannya adalah penyalur gitu sebenarnya kan amil zakat itu. Baik, nomor 9 nih yang terakhir, apakah distribusi zakat mal dibuka setiap saat agar sesuai dengan masa wajib zakat muzaki? Ya iyalah, masa masa saya panen di bulan apa nih, di bulan Muharram. Terus saya mau bayar panen saya. Nggak bisa Pak bayarnya, ntar aja nunggu Ramadan gitu. Karena panitianya baru ada Ramadan. Ya nggak bisa dong, ya kan. Yang Ramadan itu kan zakat cuma zakat fitrah aja. Di luar itu kan ya zakat ada hitung-hitungannya, ada kapan jatuh temponya, ada ya masing-masing orang kan. Jadi ya zakat ya harus buka setiap hari, setiap bulan, setiap sepanjang tahun gitu harusnya. Ya kan? Ya maksudnya nggak ada liburnya yang namanya amil zakat itu kapanpun. Makanya ada istilah petugas zakat. Petugas zakat itu ya dia bertugas. Nah kalau di zaman sekarang sih karena udah serba online ya. Ya kan cuma tinggal pasang rekening-rekening di mana bikinin apa tuh namanya kris dan sebagainya. Udah orang tiap hari tinggal kirim aja bisa. Jadi kelola secara online sebenarnya sangat sangat mudah ya. Nggak haruslah kita punya kantor yang representatif, yang gede, yang AC-nya bayarnya mahal dan sebagainya, nggak perlu. Ya sebuah lembaga ya dia kan keuangan kan dan orang rata-rata bayar zakatnya pakai uang. Ya udah tinggal buka rekening di mana-mana, masuklah setiap hari dan itu bisa yang ngelola cuma pakai HP doang, dilihat masukan pengeluaran apa segala macam itu sebenarnya simpel aja. Nggak butuh karyawan yang banyak gitu, nggak butuh orang yang banyak gitu ya. Karena semuanya sudah serba online, sudah digital gitu. Jadi nggak usah repot-repot lah ya. Orang kita sekarang ini jualan aja online kok pakai HP doang modalnya. Bahkan kita nggak punya barang, kita cuma punya konsumen, terus kita pasang-pasang aja semua sambil minum kopi apa segala macam santai aja gitu kan. Dan itu jualan banyak loh hasilnya. Ya masa yang namanya lembaga amil zakat harus kayak PNS sih, datang jam 8 terus scan apa namanya absen gitu-gitu ya. Kalau menurut saya sih udah nggak zaman. Artinya gini, sekarang kantor-kantor yang modern itu rata-rata sudah WFH. Ya kan untuk mengurangi apa? Ya biar efisien, mengurangi beban gitu. Nah, jangan sampai lembaga-lembaga amil zakat kita itu malah ngabisin biaya operasional di situ ya. Gitu. Itu terkait dengan zakat mal gitu ya. Sekarang kita masuk kepada yang kelompok kedua yaitu dana yatim. Cuman ada 2 sih pertanyaannya dana yatim. Pertama, apakah dana yatim boleh digunakan untuk insentif petugas yang membantu dalam proses distribusi dan mobilisasi anak yatim? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena umumnya kebanyakan kita, para ustadz dan sebagainya punya opini nggak boleh makan 1 rupiah pun dari harta anak yatim. Gitu kan. Berarti kalau pakai itu ya, berarti nggak boleh nih pertanyaan nomor 1. Gitu. Tapi ada tapinya. Balik lagi di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah, ya kan? Kafil, orang yang memelihara anak yatim itu justru diperintah oleh Nabi untuk menggunakan hartanya. Jangan sampai hartanya anak yatim tuh habis dimakan zakat. Nah, menarik kan nih? Menarik kenapa? Karena kalau kita ya rata-rata bilang
nggak boleh tuh dana yatim lu makan, mati lu ntar jadi urusan tuh gitu kan. Eh kualat apa dan sebagainya. Tapi justru di masa Rasulullah dana yatim itu malah disuruh kelola. Maksudnya bukan kelola, ya disuruh pakai dan diputer gitu buat dibisnisin gitu. Kenapa? Nah ini yang menariknya. Di masa Nabi itu yang diperintah sama Nabi untuk memutar dananya anak yatim rata-rata mereka adalah orang-orang Mekah yang jago-jago dagang. Ah gitu. Dan prinsip Islam tuh tidak menyukai ada uang itu diem aja. Ya kan anak yatim kan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Bapaknya orang kaya mati dia punya duit banyak warisan dari bapaknya tapi diem aja karena kan anaknya yang punya kan masih anak kecil. Nah kafilnya itu kalau di ayat Al-Quran tuh ya disuruh untuk kelola itu dana itu. Maksudnya kelola itu maksudnya gunakan buat dagang, bisnis apa muter gitu kan sehingga ada keuntungannya. Nah keuntungannya dibagi kepada si anak yatim itu. Dan basically untung. Jadi duitnya nggak berkurang, malah bertambah. Ah begitu. Tapi itu kan konteksnya di masa Nabi kan. Nah kalau di masa sekarang, nah itu dia masalahnya. Kita tuh kalau bisnis kadang-kadang nggak jago sih bisnisnya. Lebih sering ruginya daripada untungnya. Kalau kayak gitu-gitu kan malah ngabisin duitnya anak yatim ya. Berarti kalaupun kita kelola gitu ya, kalaupun kita kelola ya apa namanya harus ada hitung-hitungannya lah gitu. Nah sekarang pertanyaan kan bukan itu. Apakah dana yatim boleh digunakan untuk insentif petugas? Nah ini nih, ini yang jadi masalah. Karena begini, misalnya saya masyarakat umum ya, terus masjid, katakanlah masjid Taman Bintaro nih ya, itu buka apa kotak amal untuk yatim. Lalu saya nyumbang nih 100.000 gitu. Kira-kira kalau saya tahu bahwa sebagian dari 100.000-nya itu malah digunakan buat para petugas. Ini kira-kira saya tuh rela nggak? Mungkin ada yang rela, tapi mungkin banyak kan pada ngedumel. Ah, saya kan nyumbang buat yatim, kenapa lu pakai buat operasional? Gitu kan. Nah makanya kebanyakan lembaga-lembaga yang ngurus anak yatim tuh dia tidak open keuangan. Karena kalau dia baca, banyak kan dipakai buat operasional ya, nggak akan nyumbang ke situ dia, ya kan? Itu dia masalahnya. Jadi ini pertanyaan saya nggak bisa jawab nih terus terang aja. Bolehkah dana yatim digunakan? Lah kalau nggak dikasih intensitas tugas itu gimana jalannya kan gitu kan? Eh, ya memang serba salah juga sih ya. Tapi begini, saya pernah dulu diundang oleh sebuah lembaga yang kayak nyantunin buat beasiswa kalau nggak salah dulu. Zaman dulu banget tuh masih zamannya Pak Harto masih berkuasa tuh ada namanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh gitu. Nah itu dulu saya sempat tertarik gara-gara begini. Semua dana yang disumbangkan ke lembaga kami Pak, tidak kami potong serupiah pun. Bapak bisa cek ke, kan ini kayak beasiswa buat anak sekolah kan. Bapak bisa pilih, jadi kami punya database yang banyak. Bapak bisa pilih anak yang mana yang mau disumbang. Lalu Bapak sumbang ke dia, misalnya Bapak sumbang 100.000, kami pastikan, kami jamin 100.000 sampai kepada anaknya. Nah kan banyak yang pada bingung, loh nggak dipotong, loh buat operasional gimana? Tenang Pak, kami punya dana abadi untuk mengelola ini semua. Jadi apapun yang Bapak sumbangkan itu 100% sampai ke anaknya. Dan kami nggak ngambil ngutip sedikit pun. Nah gitu. Saya bilang, wes keren. Tapi itu yayasannya Pak Harto waktu itu yang Bu Halimah kalau nggak salah yang punya kayak gitu ya. Nah lembaga-lembaga kita itu kayaknya terpaksanya harus ngutip juga itu. Kayak ngutip juga. Makanya di beberapa tempat itu akhirnya mereka bikin subsidi silang. Ya khusus kalau anak yatim jangan ngambil dari anak yatim, ambil aja dari yang lain-lain dari kotak amal apa dari mana gitu kan. Tapi kalau anak yatim jangan, kenapa? Kualat nanti tuh dana anak yatim dipakai gitu, ntar matinya berdiri lah apa segala gitu. Ya jadi emang agak sedikit serba salah juga sih kalau yang pertanyaan dana yatim ini ya. Oke, masuk kepada yang kedua. Apakah dana yatim dapat dipergunakan untuk operasional masjid dalam menyelenggarakan distribusi dana yatim? Nah, ini lebih parah lagi nih. Dana yatim dapat digunakan. Jadi gini ya, pengalaman aja sih ya. Memang kita punya masjid nih, kotak-kotak amalnya kan banyak. Biasanya kalau amal buat apa namanya yatim gitu, itu emang lebih banyak gitu. Karena orang berpikir ngasih duit anak yatim, pasti pahalanya gede gitu kan. Jadi kasih yatim tuh gede gitu biasanya.
Nah sementara pengeluaran banyak kan, akhirnya mikir, waduh kasih yatim gede nih, boleh nggak dipakai? Gini jawabannya, kira-kira seandainya kita open apa, ini nih, apa, keuangan, catatan keuangan kita bongkar di depan para penyumbangnya, kira-kira dia pada cemberut nggak gitu? Kalau pada cemberut, ya berarti nggak boleh gitu, mereka nggak ikhlas gitu. Orang saya nyumbang buat anak yatim malah dicatut-catut gitu, bisa jadi kan begitu kan. Nah maka memang, kebanyakan sih mengatakan tidak boleh, itu dana yatim. Orang emang niatnya buat ngasih anak yatim 100.000, 100.000 lu jangan ambil-ambil gitu, ya kan. Oke, itu yang dana yatim memang agak berat nih kalau yatim. Terakhir ini tentang wakaf, ya kan. Kita masuk wakaf, ada 4 pertanyaannya. Apakah aset wakaf yang sudah usang boleh dimusnahkan atau dihibahkan ke masjid yang lain? Nah ini menarik ya. Gini, wakaf itu ya berdasarkan karakteristiknya dia adalah semacam harta yang memberikan manfaat terus-menerus, ya kan? Sehingga dengan manfaat yang tidak berhenti itu pahalanya juga ngalir tidak berhenti, gitu. Cuman dalam beberapa kasus ada wakaf yang, nah itu tadi manfaatnya udah nggak ada. Misalnya wakaf apa masjid gitu, enggak bukan masjid, atau masjid lah nggak apa-apa, tapi udah reot, udah mau ambruk gitu kan. Ini juga nggak ada yang sholat juga gitu kan, ini gimana gitu ya. Apakah boleh itu dimusnahkan atau dihibahkan ke masjid yang lain? Nah itu khilafiyah memang para ulama berdebat. Sebagian mengatakan nggak boleh, karena kita berkhianat sama yang wakaf, kita kan nadir. Ya udah kalau emang dia udah nggak berguna ya udah selesai, berarti pahalanya udah nggak nyampe ke sono gitu ya kan, emang udah sampai di situ dah masa berlakunya atau masa kebermanfaatan dari harta yang dia wakafkan itu kan. Kayak orang wakaf Quran di masjid, Quran ya dibaca orang tiap hari 2 tahun brodol. Brodol udah nggak ada manfaatnya lagi kan, ya udah berarti terima nasibmu lah kayak gitu kan. Tapi memang ada juga orang yang berinisiatif, nggak apa-apa diperbaharui, dalam arti biar manfaatnya juga dapat. Cuman kan jadi kayak gini, tadi kan yang wakafin saya di masjid, kenapa ada orang lain bantuin juga? Ah gitu. Jadi ada beberapa kalangan ulama yang mengatakan wakaf tuh harus eksklusif. Yang punya dia ya dia, sampai hancur ya dia. Nggak bisa harta itu kemudian dibantu lagi dana orang lain, terbagi dua jadi kecil. Gitu, banyak tuh yang kayak gitu kan. Nah kalau saya secara pribadi nggak begitu cara berpikirnya. Ya orang wakaf nih, ya kan memang di masa jayanya benda itu katakanlah masjid atau madrasah atau apa, wah kan menghasilkan begitu banyak apa namanya pahala gitu kan ya. Tapi kan lama-lama namanya bangunan reot, ya kan, hancur. Ini mau dibiarin aja apa mau dinaikkan di apa direhab gitu. Itu kalau ulama NU, ulama pesantren salaf tuh rata-rata bilang nggak boleh, biarin aja hancur-hancur aja, terserah dia gitu kan. Tapi kalau saya malah berpikirnya nggak begitu. Kasihanlah yang wakaf, jadi dia nggak punya pahala lagi kan. Nah gimana kalau ini kita rehab aja, duitnya duit saya, gitu kan. Kita benahi lagi, kita besarkan lagi, itu nggak menghilangkan pahalanya orang yang wakaf pertama dong, enggak. Ya kan? Itu jadi kayak saham gitu kan. Dan tenang aja ya, yang wakaf pertama tetap ngalir, pahalanya bahkan bisa naik karena sudah manfaatnya lebih tinggi lagi. Nah, yang wakaf kedua yang bantuin ya dia dapat juga. Nanti kan ya namanya apa barang gitu kan lama-lama kan usang gitu kan. Datang lagi pewakaf yang ketiga dan yang keempat. Jadi semakin bagus, semakin bagus, semakin. Ya semuanya tetap dapat kok sahamnya. Tenang aja, Allah itu kan maha kaya, ya kan. Kalau cuman bagi-bagiin pahala mah santai aja gitu. Dalam arti mau yang wakaf ada banyak rame-rame diangkat kan nggak apa-apa. Nah kita tuh orang Indonesia sebenarnya secara teknis lebih cenderung pada yang kedua ini sebenarnya. Beda sama orang Timur Tengah, orang Saudi kan. Orang Saudi tuh kalau bikin masjid tuh nggak boleh orang lain ikut, cuman saya doang. Karena dia pikir ini masjid saya, pahalanya buat saya doang gitu. Orang lain nggak boleh punya pahala dari sini. Nah, gitu. Kalau kita kan nggak. Masjid kita berdiri itu hasil dari serokan ikan di pinggir jalan, nyerok gitu kan. Siapa aja pada wakaf gitu. Ada sopir angkot lah, tukang ojek lah. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada ada perempuan nggak bener gitu, dia mungkin habis apa melacur gitu kan. Tapi ya biar pahalanya, biar dosanya nggak banyak-banyak terus dia nyumbang gitu-gitulah ya.
Oh, nyumbang rame-rame itu kan. Jadilah masjidnya besar dan manfaatnya besar kan. Apa kira-kira Allah kemudian bagiin jadi kecil-kecil pahalanya? Ya enggak juga lah. Enggak. Jadi ya tenang aja. Kalau menurut saya jangan dimusnahkan, direhab, ya kan, direvitalisasi gitu. Cuman kalau pengurusnya udah nggak bisa, nah ini dia masalahnya kan. Kalau pengurus, aduh saya udah nggak sempet lah, ya udah kasih orang lain. Siapa nih yang bisa menghidupkan kembali manfaatnya? Nah itu biar biar ada manfaatnya gitu kan. Ya ibarat kata begini, kita punya mobil rongsok, mobil wakaf tapi rongsok, ya kan nggak kepake tuh, ya kan? Terus kita suruh benerin apa segala nggak bisa. Nah, udah kasih aja orang, ya kan? Lu kelola, kalau ada hasilnya ambil, dalam arti ini wakaf nih ya, gitu kan? Silahkan aja gitu. Jadi nggak apa-apa dipindahin ke nazir yang lain yang memang masih mau ngurus itu gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah masjid harus memiliki nazir wakaf? Gini, sebenarnya kalau secara ini nggak ngomongin hukum syariahnya ya, ngomongin di apa di negara lah, sistem negara. Iya. Jadi alangkah bagusnya kalau masjid itu statusnya tanah wakaf. Nah, resmi ya dari negara. Jadi ada lembaganya, kemudian ini kan tanah ya. Tanah itu kan harus punya sertifikat, ya kan? Dan nggak mungkin sertifikat yang pribadi, ya kan? Harus atas nama lembaga dan sertifikatnya harus wakaf. Nah, sebagai lembaga yang yang mengelola aset wakaf, maka itu disebut sebagai nazir gitu. Jadi ada nazirnya. Ya tertulis di sertifikat wakaf tanah masjid itu nazirnya adalah yayasan apa gitu misalnya, dan di situ ada nama-namanya. Ya nazir nanti bisa berganti sih, bisa apa ada pengurusan baru apa segala macam. Itu biar kuat. Saya kasih contoh misalnya ini saya di rumah saya di tengah Jakarta di Kuningan. Dulu kakek saya berinisiatif pengen punya madrasah sekolahan. Nah, beliau wafat digagas atau dibangunlah oleh bapak saya. Nah, pada saat bapak saya itu sudah akhir-akhir masa hidupnya, beliau terpikir gimana agar tanahnya ini status dipastikan biar nggak kena gusur apa segala macam, diwakafkan. Sertifikat wakafkan ada di mana di BPN, Badan Pertanahan Negara apa Nasional ya, gitulah ya. Nah, jadi kita punya sertifikat wakaf nih. Nah, bapak saya itu jadi nazirnya, gitu kan. Nah, ketika lagi ada pemutihan, saya pun dimasukkan sebagai nazir, gitu. Jadi ya, akhirnya sekarang kita punya kekuatan hukum yang mantap ya kan. Begitu ada developer mau tanah kita bilang, oke, tukar guling. Nah, tukar guling jadinya tanah wakaf kita tuh punya nilai besar. Karena kalau nggak ada sertifikat wakafnya ya kita ntar jadi kayak tanah pribadi dijual apa segala macam, nggak punya kekuatan hukum gitu. Jadi aset wakaf harus ada nazir, iya, bahkan bukan hanya nazir, sertifikat wakaf gitu ya. Oke, nomor 3, apakah hasil wakaf produktif boleh dipergunakan untuk operasional masjid? Wah, boleh, boleh. Jadi bagusnya masjid itu ketika dana wakaf infak sodakoh buat masjid ya, bagusnya memang dia punya badan usaha, gitu kan. Apa kayak gitu badan usahanya, kalau yang paling gampang sih biasanya masjid itu kan nyewain ruangan, atau ya mungkin dia ada bisnis apa gitu yang sekiranya menghasilkan, ya duitnya buat operasional masjid. Itu yang paling paling ideal, paling realistis tuh itu sebenarnya, gitu. Jadi wakaf produktif bisa kayak gitu. Sebenarnya sih bisa juga dilakukan kayak apa ya, kayak para pebisnis ya, misalnya kayak gini-gini. Ada orang kaya, dia punya katakanlah rumah yang dia kontrakin. Ya mungkin nggak gede-gede lah, kontrakan petak doang gitu, kecil, mungkin penghasilannya sebulan 5 juta, 10 juta gitu. Nah, dia bilang gini, saya ikrarkan kontrakan petak ini sebagai asetnya masjid. Apapun penghasilan dari rumah kontrakan ini buat masjid. Maksudnya buat operasional masjid. Itu cakep itu. Itu lebih dari sekedar kotak amal gitu kan. Nah, jadi punya unit-unit usaha kecil-kecil apa segala macam, kalau banyak gitu, satu wakafin. Kan produktif memang. Memang harus produktif sebenarnya wakaf itu. Nah, kemudian hasil dari operasionalnya itu, bagi hasilnya lah gitu misalnya, sahamnya sekian persen tuh saya wakafin buat masjid. Sehingga ya masjid itu punya pemasukan yang bagus, yang rutin gitu kan. Nah, masjid dekat rumah saya tuh ada ini. Waktu itu
ada beberapa operator handphone, apa ya, Indosat apa XL atau apa gitu ya, itu nyewa dak atasnya masjid untuk pasang tower. Gede itu hasilnya. Ratusan juta itu masjid itu dapat duit. Makanya masjid itu operasional mantap banget ya kan. Karena apa? Karena dananya seger gitu. Atau di mana di Masjid Kelapa Gading, Masjid Al Musyawarah itu juga gede tuh dananya. Kenapa? Karena kan dia lahannya lebar. Di sampingnya mall. Mall itu parkirnya terbatas, ya kan? Nah, orang pada parkir di samping masjid, maka masjid itu punya itu tuh parkir yang pakai ngetap gitu segala gitu. Hasilnya ratusan juta loh itu. Nah, itu nggak apa-apa, wakaf produktif jatuh-jatuhnya kan? Iya, silakan aja gitu. Oke, yang terakhir nomor 4, wakaf. Apakah untuk menggalakkan wakaf boleh diperkenalkan wakaf berbatas waktu? Saya kurang nyambung secara detail ya yang dimaksud dengan wakaf berbatas waktu. Karena umumnya kita orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, dalam konsep madzhab Syafi'i itu wakaf itu untuk selamanya, enggak yang untuk sementara waktu gitu. Nah, sedangkan di dalam madzhab Hanafi memang ada konsep kayak gitu. Saya wakafkan kebun saya ini selama 1 tahun, gitu. Jadi selama 1 tahun hasilnya silakan ambil, gitu. Itu dalam madzhab Hanafi ada konsep wakaf kayak gitu. Tapi kalau dalam Syafi'i enggak. Syafi'i tidak membolehkan ada wakaf yang sifatnya ada batas waktunya. Ya kalau ente wakaf ya wakaf udah, ente sudah enggak jadi pemiliknya lagi, gitu kan. Itu sudah jadi milik Allah, yang mengelola adalah nazirnya. Jadi udah putus hubungannya. Tapi di konsep Hanafi itu memang ada kayak gitu, ya kan? Saya wakafkan ruangan ini untuk kantor sekretariat masjid misalnya gitu kan. Tapi selama saya belum pakai ya, nanti kalau saya pakai saya ambil lagi gitu. Nah, ya sebenarnya yang mana aja bisa sih ya, yang mana aja bisa. Cuman kalau merujuk kepada masing-masing mazhab, Syafi'i tidak membolehkan, Hanafi membolehkan gitu. Maksudnya ya kalau Syafi'i mungkin dia membolehkan tapi namanya bukan wakaf gitu. Namanya ya apa kayak ya saya sedekah aja gitu secara umum gitu kan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i kalau dibilang wakaf berarti abadi. Ya gitu. Ya sama tadi zakat gitu ya. Saya nih cenderung mengatakan bahwa zakat itu yang kita ambil tuh hanya dari harta-harta jenis tertentu, jangan keluar-keluar. Kalau keluar itu namanya bukan zakat. Bukan saya nggak setuju ngambil dari luar, bukannya saya nggak setuju ada orang misalnya kerja tiap bulan dipotong gajinya sekian-sekian, silakan aja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau menurut saya ya, itu bukan zakat gitu loh. Tapi berpahala, iya. Tapi bagus, iya. Tapi bermanfaat, iya. Tapi bukan zakat gitu kan. Kenapa? Karena kalau itu dibilang zakat, yang nggak setuju kan banyak. Dan kalau ada orang tidak mengeluarkan 2,5% dari gaji bulanannya, apa mau kita bilang kafir gitu? Apa mau bilang halal darahnya, murtad, kita perangi kan enggak? Karena itu kan khilafiyah kan. Nah, ketimbang kita paksa orang, ayo zakat gitu kan. Kalau saya pendekatannya mendingan begini. Anda ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki banyak gitu kan. Ya mumpung rezeki lebih banyak, bikinlah komitmen apa sebulan 2,5% atau sebulan 5% atau apa gitu kan. Bikin aja komitmen, tapi itu komitmen pribadi. Saya tidak akan mengaitkannya itu dengan zakat. Kenapa? Ya karena aslinya nggak ada zakat-zakatan kayak gitu. Cuman kan kalau kayak Syekh Yusuf Al-Qardawi dan para pendukung lembaga-lembaga amil zakat kan, masa bodoh, pokoknya kita kasih nama zakat aja. Justru pinjam nama zakat biar punya punya kekuatan hukum gitu. Ini zakat loh, kalau nggak bayar ntar itu dosa loh gitu kan. Nah jadi pressure-nya dia menggunakan istilah zakat. Nah kalau saya mungkin agak sedikit beda gitu ya. Mungkin saya lebih kayak Yusuf Mansur lah gitu. Sedekah aja yang banyak gitu. Bukan zakat sih tapi sedekah aja yang banyak gitu ya. Nah, karena apa? Karena saya nggak tega untuk memaksa-maksakan zakat itu sampai ke situ-situ. Karena nanti akan ada masalah gitu di kemudian hari. Apa ya? Tadi pertanyaan nomor 1 paling awal. Kalau ini dana zakat, boleh nggak dialokasikan kepada di luar 8 asnaf? Kan harusnya nggak boleh. Iya kan? Tapi kenapa jadi boleh? Ya saya tuh jawabnya boleh ya. Yang pertama tuh boleh. Cuman saya usul, kalau bisa namanya jangan zakat deh. Biar apa? Biar kita nggak kena pasal. Udah ngambilnya di luar area zakat, ya kan?
balikinnya juga di luar area zakat, masih mau kita paksain namanya zakat mah kalau menurut saya amannya nggak usah pakai nama zakat. Sedekah aja. Dan sedekah tuh bahasa yang dipakai sama Al-Quran loh sebenarnya. Ya kan? Lembaga sodakoh kan gitu. Ya kan? Ya jadi cuma masalah istilah aja. Kalau positifnya pasti positif. Ya kan? Namanya orang perusahaan duitnya banyak. Ya kan? Orang kerja duitnya banyak. Masa dia mau nyumbang kita bilang gak usah ya. Ya sini aja sumbangin gitu kan. Terus duit banyak. Masa kita nggak bisa buat kelola ini itu kan, kelola aja gitu. It's okay, nggak ada masalah. Cuman kalau Anda bilang itu zakat, nah Anda berantem sama banyak orang yang baca kitab di fikih-fikih zakat itu nggak boleh gitu. Makanya kalau solusi saya, jangan pakai nama zakat lah, selesai kan gitu ya. 2,5% per bulan apa? Saya punya komitmen, saya mau sodakoh gitu kan. Bahkan kalau itu komitmen pribadi ya, jangan 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Kalau perlu 50% juga bisa kan. Kita punya aturan sendiri yang tidak harus kita atur-atur gitu kan. Jadi problemnya cuma satu aja. Begitu Anda bilang itu zakat, nah zakat tuh punya aturan gitu loh. Apa kita mau bikin aturan baru dengan nama zakat? Kalau saya kecenderungannya adalah jangan pakai nama zakat. Ya kalau nggak pakai nama zakat, whatever lah ya kan. Ya kalau bahasa saya tuh if'al masyita, atur aja ya kan, Allahumma turja. Asal jangan pakai nama zakat karena udah ada yang punya gitu. Dan sudah ada ketentuan bakunya di dalam fikih zakat itu sendiri gitu kan. Jadi semuanya ini yang saya bacakan tadi itu pada dasarnya semuanya boleh. Semuanya boleh. Yang jadi masalah Anda pakai nama zakat. Itu bermasalah. Paling tidak buat orang-orang yang kayak saya. Nah, cuman kan gini, para ustadz kan macam-macam. Ada juga ustadz-ustadz yang modelnya kayak Kordowi, ya kan? Nggak apa-apa pakai aja nama zakat. Udah boleh, semuanya boleh gitu. Ya nggak apa-apa juga. Ya cuman kan ini kan pertanyaan kepada saya ya, saya jawab apa adanya yang datang dari saya ya kan. Mungkin Dr. Ali Nurdin punya pemahaman yang berbeda. Mungkin Pak Yakub Amin juga punya pemahaman yang berbeda. Oke aja gitu ya. Jadi saya diminta opini, saya kasih opini saya gitu kan. Mau dipakai ya bagus, nggak dipakai ya memang khilafiyah sih. Cuman saya punya opini saya pribadi kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya kan. Saya belum bisa menulis karena kan tadi saya ngomong panjang lebar itu kan. Kalau saya tulis tuh bisa berminggu-minggu nggak selesai-selesai. Udahlah apa yang ada di kepala saya curahkan aja dulu. Silahkan kalau nggak di sini nanti bikin subtitle kayak atau gimana biar bisa difahami gitu ya. Sekalian juga para pengurus zakatnya bisa ya nonton lah ini di masing-masing renungkan ya. Nanti silahkan dibuatkan semacam kayak draftnya, oh begini jawaban dari Ustadz gitu kan. Karena kan yang ditanyakan bukan cuma saya, ada beberapa yang lain kan. Mungkin nanti silakan ngobrol lagi lah, membuat keputusan-keputusan yang independen ya sifatnya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.